Kasih Tuhan, kembali berjumpa dengan saya 5 menit untuk mendengar renungan hari ini. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 56 sampai dengan 57. Demikian firman Tuhan, Abraham bapa bersuka cita bahwa ia melihat hari aku, dan ia telah melihat aku dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Nah, inilah pertengkaran antara orang Farisi, ahli Taurat, dengan Tuhan Yesus. Ketika Yesus berkata bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Lalu orang-orang Farisi pada masa itu bertanya kepada Yesus, umurmu baru sekitar umur 30 tahun, bagaimana engkau mengatakan bahwa engkau telah melihat Abraham? Tuhan Yesus berkata, aku telah melihat Abraham. Lalu pertanyaannya, di manakah Tuhan Yesus melihat Abraham? Yaitu ketika Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Disitulah Abraham melihat anak domba itu. Dan Abraham mendapat pewahyuan bahwa itulah sebenarnya anak domba itu adalah Yesus Kristus. Setelah ribuan tahun kemudian akan datangnya seorang Yesus Kristus, anak domba Allah yang sesungguhnya. Nah, anak domba yang dilihat oleh Abraham ketika ingin mempersembahkan Ishak itu adalah sebagai gambaran bahwa akan tiba waktunya akan datang seekor anak domba yang mencurahkan darahnya, mengorbankan darahnya untuk penghapusan dosa manusia. Nah, pada masa-masa di padang gurun, zaman masa Israel, masa Taurat, ketika orang ini mempersembahkan menghapus dosa, menembus dosa mereka memakai anak domba. Tapi saatnya akan tiba bahwa ada satu ekor anak domba yang akan menembus dosa umat manusia, yaitu anak Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Bahkan kalau kita pelajari, Abraham berbahagia melihat waktu itu. Dia berkata bahwa Abraham berbahagia, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan yang menyediakan pada masa itu. Ketika dia melihat anak domba yang terjepit itu, maka dia katakan, disinilah tempat Tuhan menyediakan. Sekarang kita bukan lagi melihat anak domba yang seperti yang dilihat Abraham, karena dilihat Abraham itu sebagai gambaran. Nah, sekarang bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib sebagai korban pengganti dosa kita, dan dia menyediakan segala sesuatunya buat kita. Dia tidak hanya sekadar sebagai anak domba, darah anak domba yang biasa-biasa, tapi dia sebagai darah anak domba yang sekali mengorbankan jiwanya, tubuhnya, darahnya, itu sekali untuk selama-lamanya. Bahkan dia telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Kita yang orang yang berdosa, kita dibenarkannya, kesehatan kita dipulihkannya, oleh bilu-bilunya kau telah disembuhkan, sehingga ada kesembuhan di situ. Dia yang berkata juga, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya engkau kaya. Itu semua terjadi di atas salib. Kekasih Tuhan, mari kita sebagai orang percaya, fokus kita hanya kepada salib, karena di salib itulah segala-galanya. Ini terjadinya bukan 2000 tahun lalu. Sebenarnya ini sudah rekayasa Tuhan sejak Kejadian 3 ayat 15. Sejak Adam jatuh dalam dosa, maka sudah ada rencana Tuhan untuk mendatangkan Yesus. Ketika Tuhan Allah berkata, keturunanmu dan keturunannya ada terjadi permusuhan, bahwa keturunanmu akan meremukkan kakinya, tetapi keturunannya akan meremukkan kepala si setan. Itulah dia yang dikata perencanaan Tuhan. Nah, sampai ketika zaman Abraham melihat seekor anak domba yang terjepit itu ketika dia hendak mempersembahkan Ishak. Dengan kata lain, saya mau katakan, Ishak juga itu adalah sebuah lambang tentang putra Allah itu. Kita bisa mengatakan bahwa Abraham tidak segan-segan menyerahkan putranya. Begitu juga Bapa kita yang di surga, dia tidak segan-segan menyerahkan putranya. Dengan kata lain, Allah memperhitungkan itu sebagai iman Abraham. Maka ketika pada saat itu Allah memperlihatkan seekor domba, anak Allah itu, domba itu kepada Abraham, maka Abraham tahu, ketika aku tidak segan-segan menyerahkan anakku, begitu juga Bapa di surga saatnya nanti akan tiba bahwa dia juga tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya.
di kayu salib. Bahkan ketika Ishak mau naik ke Gunung Moria, di situ juga Ishak memikul kayu bakar untuk membakar dirinya sendiri. Itu melambangkan salib Yesus ketika Yesus dari Getsemani memikul kayu salib itu. Kasih Tuhan, begitulah pewahyuan diberikan Tuhan kepada Abraham sampai kepada semua para nabi sampai kedatangan Yesus. Nah, dengan kata lain saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Segala nubuatan, segala penglihatan yang pernah dilihat oleh zaman para nabi dulu, termasuk Daud, termasuk Yesaya, Yehezkiel, Mika, semua itu bernubuat tentang kedatangan Yesus dan penyalipannya. Nah, hari ini kita bersyukur bahwa kita tidak ada di perjanjian lama, kita ada di perjanjian baru. Semua nubuatan dalam perjanjian lama itu telah terjadi. Tuhan memberkati.